Selamat sore Pak Hadi. Izin membuat video presentasi untuk kebutuhan UAS untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan judul Demo Simulasi Penanganan Insiden Keamanan Cyber dan Audit Fitur AI, Studi Kasus Keamanan Cyber, Business Continuity, Audit Keamanan Etika Profesional Teknologi Informatika. Eh, yang pertama itu krisis fintech atau finansial teknologi kesehatan. Khusus platform Sehat Fintech mengalami serangan beruntun akibat kesalahan sistem keamanan cyber yang mengakibatkan kepanikan publik. Yang pertama itu kebocoran data, eksploitasi BOLA dan SQL injection membocorkan data pasien. Yang kedua serangan ransomware, penyebaran malware mengunci database utama. Yang ketiga gagal pemulihan, sistem backup rusak dan offline selama 48 jam penuh. Ini pernah terjadi dulu mungkin kasus nyata di salah satu rumah sakit di daerah Serang, Banten. Lalu simulasi rantai serangan, kill chain-nya itu yang pertama tuh satu hacker aktif mencari celah publik pada aplikasi. Yang kedua itu eksploitasi BOLA, mengakses API rekam medis tanpa otorisasi. Yang ketiga SQL injection, mengunduh paksa atau mendownload paksa isi database pasien. Yang keempat ransomware, mengeksekusi enkripsi data dan menuntut tebusan. Yang kelima sistem lumpuh, layanan offline total selama 48 jam. Simulasi ini memperlihatkan bagaimana satu celah kecil BOLA dapat berujung pada lumpuhnya seluruh sistem perusahaan. Simulasi defense in deep yang satu. Yang pertama itu perimeter, firewall dan WAF aktif. Yang kedua akses, authentication plus MFA, multifaktornya wajib. Yang ketiga otorisasi RBAC, role based access control itu harus ketat. Yang keempat input, validasi input dan prepared statement eh, aman. Yang kelima ini data enkripsi database AES min 256 kunci. 6 deteksi monitoring SIEM terintegrasi secara real time. Yang ketujuh pemulihan itu backup offline terisolasi aman. Konsep pertahanan berlapis ini keamanan cyber yang andal tidak boleh bergantung pada satu pertahanan saja. Jika satu lapisan ditembus, lapisan berikutnya wajib menghentikan serangan. Proteksi berlapis mencegah peretasan, menjangkau database inti langsung, deteksi dini SIEM, langsung mendeteksi pola aneh dan memblokir IP penyerang. Lalu pemetaan ancaman ke OWASP, top 10-nya itu, yang pertama kategori ancaman, broken access control, detail masalah di simulasinya itu, eksploitasi endpoint API, rekam medis pasien, BOLA. Mitigasi utama atau solusi teknisnya itu implementasi otorisasi berbasis peran RBAC ketat. Status proteksinya termitigasi. Lalu berikutnya kategori ancaman copyright cryptographic failure. Detail masalahnya itu penyimpanan data sensitif tanpa enkripsi kuat. Mitigasi dan solusinya itu enkripsi menggunakan AES min 256 pada database utama dan transit atau SSL atau TLS-nya. Status proteksinya itu termitigasi. Lalu kategori ancaman berikutnya itu SQL injection atau SQLD. Masalah simulasinya itu query database dimanipulasi lewat kolom input login. Mitigasinya menggunakan prepared statement dan validasi input ketat. Status proteksinya termitigasi. Kategori ancaman berikutnya itu security misconfiguration. Detail masalahnya itu sistem backup terhubung langsung dan ikut terenkripsi. Mitigasi utamanya hardening server atau pemisahan segmen jaringan backup. Status proteksinya itu termitigasi. Security log yang selanjutnya itu kategori ancaman security logging dan monitoring. Detail masalah dan simulasinya itu
serangan berlangsung berjam-jam tanpa disadari tim IT. Mitigasi utamanya implementasi SIEM terpusat dengan alert atau notifikasi gitu secara instan 24/7, yang dimana berarti tiada hentinya, setiap hari, setiap saat harus ada. Status proteksinya itu termitigasi. Simulasi bisnis continue plan atau BCP-nya itu yang pertama, aktivasi tim. Ketika insiden terjadi, tim tanggap insiden keamanan CSIRT segera aktif untuk memitigasi kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, komunikasi publik. Pemberitahuan transparan kepada pelanggan dan regulator untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP. Yang ketiga, aktivasi failover, mengerahkan jalur operasional ke server cadangan agar layanan fintech dan medis tetap dapat berjalan lancar. Tujuan utama BCP itu meminimalkan dampak operasional bisnis agar organisasi dapat terus berjalan meskipun sedang diserang. Simulasi disaster recovery atau DRP, itu ada RTO dan RPO. RTO itu recovery time objective 2 sampai 4 jam. RPO-nya itu recovery point objective maksimal 15 menit. Alur teknis pemulihan, bagaimana tim teknologi informasi bangkit kembali pasca serangan ransomware mengunci database. Yang pertama itu isolasi dan forensik, memutus jaringan server yang terinfeksi dan menganalisis sumber serangan. Yang kedua, restorasi backup dan validasi, memulihkan data bersih dan offline backup untuk verifikasi integrasi data. Yang ketiga itu go live kembali, mengerahkan DNS ke sistem baru yang aman dan membuka akses ke publik. Audit fitur AI transparansi, studi kasus aplikasi transparansi online, transportasi online, eh, memanfaatkan algoritma AI untuk memprediksi rute dan tarif, namun ditemukan melakukan pengumpulan data berlebih over collection. Pertama itu GPS pelacakan, melacak lokasi pengguna secara konstan saat aplikasi ditutup. Kedua itu kontak pengguna memaksa akses daftar kontak tanpa urgensi fungsi. Yang ketiga itu cloud database, penyimpanan riwayat aktivitas tanpa proteksi enkripsi memadai. Audit keamanan mengindikasikan pelanggaran prinsip privasi fundamental pada algoritma AI ini. Siklus program audit keamanan. Yang pertama itu vulnerability assessment. Selanjutnya itu baru secure code review. Selanjutnya penetration testing. Selanjutnya privacy impact assessment. Yang yang terakhir compliance audit. Metodologi audit cyber komprehensif, mengintegrasikan tujuan teknis otomatis, vulnerability dan code dengan analisis dampak regulasi privacy and compliance untuk mendapatkan gambaran kepatuhan sistem yang utuh. Privasi by design PBD frameworknya, prinsip pelindungan data sejak awal. Perlindungan privasi tidak boleh ditambahkan sebagai modul sekunder, melainkan wajib diintegrasi sejak awal tahap perancangan arsitektur sistem. Yang pertama, data minimization, hanya mengumpulkan data yang benar-benar esensial untuk fungsi utama aplikasi. Consent dan encryption, meminta persetujuan eksplisit pengguna serta melakukan enkripsi pada semua data sensitif. Hak penghapusan data, menjamin hak pengguna untuk menghapus akun dan riwayat aktivitas mereka secara total. Dilema etika profesional teknologi informasi, yang pertama itu ada target dan bisnis, yang kedua etika profesionalnya. Yang di target bisnis, segera rilis produk dan fitur AI baru, abaikan keamanan cyber demi meluncurkan fitur AI secara cepat ke pasar, memanfaatkan data pribadi secara diam-diam demi kepentingan algoritma AI. Selanjutnya di etika profesional TI, melindungi data pengguna, mengutamakan keselamatan privasi publik di atas
keuntungan jangka pendek, tanggung jawab sosial, profesional sesuai regulasi perlindungan data cyber, kepatuhan terhadap aturan kode etik global itu ACM, IEEE, EC, dan EC Strip Council. Alur kepatuhan auditor dan regulasi PDP, yang pertama temuan risiko, identifikasi kebocoran pada cyber dan celah AI. Nah, yang kedua dokumentasi, pengumpulan bukti teknis komprehensifnya. Ketiga, laporan resmi, menyerahkan rekomendasi mitigasi keamanan cyber. Empat, jika ditolak, audit ditolak oleh manajemen produk. Lima, eskalasi, laporan langsung ke direksi dan komite audit. Yang keenam, patuh undang-undang PDP, memastikan legalitas sistem sesuai hukum. Sinergi keamanan cyber modern, keamanan cyber sama dengan itu teknologi berkolaborasi dengan proses dan manusia. Teknologi kuat, defense in deep, encrypt data, SIM deteksi, real time, serta validasi OWASP, top 10, proses teruji, business communication plan, business continuity plan, disaster recovery, serta audit tata kelola data yang dilakukan rutin, manusia beretika, profesional TI berintegritas tinggi, yang tunduk pada kode etik ACM dan IEEE, dan patuh pada Undang-Undang Privacy Data Protection. Sesi demo simulasi sistem. Pada simulasi kondisi nyata, sistem akan menolak akses legal melalui validasi authentication. SQL injection otomatis diblokir oleh prepare statement dan WAV, backup otomatis dipulihkan sesuai di RP. Kemudian layanan kembali aktif kurang lebih dari 4 jam atau di bawah 4 jam. Aktivitas WAV dan SIEM mendeteksi dan memblokir anomali. Failover berhasil, server cadangan langsung terhubung. Terima kasih, Pak Hadi. Sekian presentasi simulasi dari saya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.